Sahabat Ekora NTT, kali ini di sudut pandang Ekora NTT, kita punya tamu yang istimewa. Ini orang muda yang kini menjadi anggota DPRD Kabupaten Ende. Nama lengkapnya Pak Yosafat Yosef Lima. Akrab disapa teman-teman di gedung DPRD Ende. Dan saya kira saya juga akan menyapanya dengan sebutan Abang Jeto. Bisa Bang ya? Boleh, boleh. Biar obrolan kita lebih mengalir saya kira gitu. Dan kita pertama sekali mungkin beri kesempatan kepada Abang Jeto untuk memperkenalkan diri. Siapa diri Abang? Silakan Abang. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang dipercayakan kepada saya dari Ekora NTT. Jadi selamat siang semuanya. Tentunya yang paling pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita boleh berada di tempat ini. Selanjutnya saya perkenalkan diri. Nama saya Yosafat Yosef Lima. Asal dari Desa Duaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, NTT. Sudah berkeluarga, satu orang istri dan 5 orang anak. Jadi istri saya juga dari Lio, kami sama-sama dari Ndito Dotsoko. Itu namanya Anastasia Kartini. 5 orang anak. Anak pertama sudah SMA kelas 3 di Suradikara. Anak kedua juga SMA kelas 2 di Suradikara. Anak ketiga SD kelas 6 di Ursula. Anak keempat SD kelas 4 di Ursula. Yang bungsu ini yang masih kecil. Jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Engke ya, tentang latar belakang. Sebenarnya kalau terkait latar belakang, saya ini berasal dari keluarga sederhana. Orang tua petani. Petani di Desa Duaria, Kecamatan Kelimutu. Berangkat dari orang tua petani, kami 7 bersaudara. Pertama di kampung, keduanya suster di Kalimantan, ketiganya guru di Sulawesi, yang keempatnya ada di Ende, yang kelima saya anak kelima, yang keenam dan ketujuhnya ada di kampung. Jadi kalau mau dikatakan suka duka, tentunya kita anak kampung lebih banyak dukanya. Jadi kemarin ketika saya maju ini ya, karena berangkat dari anak kampung banyak suka duka. Tagline saya maju itu apa? Anak kampung jiwa bertarung. Anak kampung jiwa bertarung. Itu. Jadi SD-nya saya di Sokolo, SD Impres Sokolo. Jadi SMP-nya sempat di SMP 2 Bolowaru, terus lanjut ke SMP Negeri 1 Komodo, tamat sana, balik ke Ende. Di Manggarai berarti? Ya, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Tamatnya. Terus balik ke Ende, lanjut di SMK Negeri 1 Ende. Dusmea Negeri dulu. Jadi setelah tamat SMEA, ya tentunya dengan sikon orang tua petani. Orang tua petani, kita pasti kembali kampung. Kerja kebun. Iya, bukan. Setelah kerja kebun, ya ada keinginan untuk kuliah nih. Ada keinginan untuk kuliah. Tapi mau gimana, orang tuanya, ya kita tahu loh petani. Jadi belum kuliah Bang, saya harus kembali ke Ende. Itu saya harus kerja kuli, buruh. Serabutan tuh. Ya, serabutan, proyek, ikut
bemo konjak itu. Konjak, ya. Terus sopir tembak, setelah konjak sopir tembak itu sudah. Selanjutnya ya ikut apa proyek dengan abang-abang yang kontraktor kesana kemari. Jadi semua itu saya jalani. Iya, iya. Pada satu kesempatan ketika saya sudah bisa nyetir, saya ditawar untuk bawa mobil dinas. Iya, iya. Yang namanya anak kampung ya, kita ingin merubah. Saya buat lamaran, masukkan sebagai driver di Kejaksaan Negeri Ende. Itu belum terlintas untuk mau kuliah? Belum terlintas. Ya, selama saya menjadi driver di sana, saya melihat kenapa mereka ini bisa begini. Kita bandingkan dengan teman-teman yang dari Jawa, Sumatera, kok bisa jadi jaksa. Kita kok begini-begini terus. Iya, iya. Sudah sering-sering dengan Pak Jaksanya, tata usahanya yang sudah PNS. Ya, mereka udahlah kalau bisa kuliah aja. Ya sudah, terpanggillah untuk kuliah. Jadi saat itu honor sambil kuliah di Unfor. Ambil jurusan hukum. Nah, jadi kuliahnya di tahun 2009, 2009-2010. Selesai kuliahnya 2013-14. Jadi bukan tamat langsung kuliah. Tamat di luar sekian tahun. Dari 2001 tamat. Jadi pengalaman perjumpaan ketika menjadi sopir mobil dinas di Kejaksaan itu yang ikut macam semacam melecutkan niat, oh saya ini harus kuliah. Harus bisa. Karena lihat, oh ini mereka jadi jaksa, mereka jadi teman-teman di kantor itu. Itu posisi masih sebagai sopir? Masih sebagai driver. Selain driver, saya diperbantukan di pidana umum, untuk administrasi, taruh di intel. Pokoknya di ya sambil namanya, kuliah tuh Bang? Sambil kuliah. Namanya kita orang susah kan, disuruh apa aja pasti ikut di dalam. Terus di sana saya sering juga berjumpa dengan lawyer-lawyer yang ada di Ende. Saya melihat mereka menangani kasus, oh begini, kok lebih enak lawyer ya. Ketika saya berkomunikasi, konsultasi dengan mereka, salah satunya Pak Nus Daisili, yang lawyer, Pak Petrus Wada. Saya sering berkomunikasi, ini gimana kalau lawyer? Oh kalau lawyer tuh bebas, tidak ada ikatan. Kalau ada perkara ya berarti kita bantu, kita tangani. Kalau tidak ada perkara ya kita santai aja di rumah. Tapi kalau selama kita menjadi lawyer, punya niat baik untuk membantu masyarakat, pasti kasus itu datang terus. Dari situ ya udah kuliah. Saya kuliah jatuh bangun Bang, kuliah jatuh bangun. Ya kadang minta bantuan ke teman-teman, minta bantuan orang tua, sanak saudara. Dan perlu ingat saya kuliah itu sudah berkeluarga. Iya. Sudah berkeluarga, sudah punya anak, baru kuliah. Bukan masih muda. Iya. Jadi tantangannya pasti beda tuh. Tantangan beda. Jawab segala macam tuh. Gimana kita harus berpikir untuk keluarga, bagaimana harus berpikir untuk anak, bagaimana berpikir kerjaan. Kalau kerjaan saat itu ya namanya kita masih kontrak honor, berapa sih gajinya? Jadi terpaksa kali lubang tutup lubang. Intinya kita punya niat dan kemauan untuk berubah. Saya kira ini pengalaman perjalanan yang ya lika-liku tadi kalau Abang Jeto bilang anak kampung jiwa petarung layak disematkan untuk Abang Jeto nih. Terus ketika selesai kuliah memutuskan menjadi lawyer itu ada di Ende sini atau misalnya melalang buana dulu ke Jakarta. Saya dengar-dengar katanya sempat ke Kalimantan jadi pengacara di sana tuh Bang. Oh ya gini, jadi setelah kuliah kebetulan saya ini kan hubungan baik dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ende. Iya. Saat itu Pak Muji Murtopo. Karena saya sering dampingi beliau, kadang sebagai driver, kadang sebagai ajudan. Jadi saya sampaikan, Bapak saya ini sudah kuliah, Pak Kejarinya. Jadi saya mau resign, mengajukan pengunduran diri. Saya mau magang dulu dengan kantor lawyer. Beliau sampai enggak usah, ngapain kau resign. Sambil kerja sini, sambil magang, pokoknya boleh saja. Jadi tetap kerja di situ sambil magang. Kadang saya ambil waktu di kantor pengacara, di Pak Petrus Wada, Penus Daisili. Jadi isi waktulah.
paginya kerja di kantor, ada kesempatan di luar, saya di luar. Jadi setelah magang selesai, tentunya kita melalui proses. Paling pertama itu PKPA, pendidikan profesi advokat. Itu ketika dibuka di Unflor, saya ikut dari Pradi. Setelah ikut PKPA, setelah magang, akhirnya kebetulan teman kami ini, Pak Cardoso, kebetulan dia udah lawyer. Dia di Jakarta, kita saling kontak. Beliau menawarkan untuk magang di Jakarta aja. Itu, karena beliau sudah di sana. Jadi kami berangkat ke sana. Ke Jakarta? Ke Jakarta. Magang di sana, ikut pendidikan di sana, dan di 2017, tidak lupa ingat, kami setelah dinyatakan lulus, selesai proses sebagai seorang lawyer, kami dilantik sebagai advokat di Pengadilan Tinggi Banten. Dilantik menjadi advokat di Banten? Advokat di Banten, Pengadilan Tinggi Banten. Setelah dilantik, kami sempat beberapa bulan di Jakarta, ikut magang dengan kantor advokat Bapak Ropon Rambe, kebetulan juga Ketua Umum Pradin sampai saat ini. Itu magang, beliau mengarahkan kami, mengajarkan kami bagaimana cara menangani kasus, bagaimana membantu masyarakat, dan yang lebih luar biasa lagi di Pradin ini. Ketika kita di sana, beliau menawarkan, nanti ketika kalian pulang ke Flores, ke Timur, kita ini sudah punya pos Baku Madin, pos bantuan hukum advokat Indonesia untuk masyarakat tidak mampu. Nah dari situ kami tangkap peluang. Sampai di sini kebetulan sudah ada pos Baku Madin. Jadi kita harus kembangkan ke Maumere. Jadi dirikanlah pos Baku Madin di Maumere dengan ketuanya Ignatius Adam Olamasang. Jadi walaupun kantornya di Maumere, akhirnya kami bergerak bebas di seluruh Flores. Jadi ketika ada orang yang tidak mampu, kita bantu. Dari situ kita sudah mulai kenal. Masyarakat sudah mulai kenal kita di sana. Jadi untuk masalah hukum kita sering bantu. Baik perdata maupun pidana, baik litigasi maupun non-litigasi. Apalagi ada dengan pos Baku, saya kira akan sangat membantu orang kecil ketika mereka menghadapi masalah atau perkara. Gitu. Iya. Dan itu sering kita lakukan. Hanya kalau memang tak ada kasus pidana, intinya mereka ke desa buat surat keterangan tidak mampu, kelengkapan administrasi, nanti kita dampingi di kepolisian, di kejaksaan, sampai di pengadilan. Itu gratis. Kemudian misalnya dari sudah resmi menjadi advokat berperkara di Banten, kan dari semacam CV atau profilnya Abang ini kan akhirnya ke Kalimantan juga tuh. Bisa ceritakan tuh Bang, proses kan terus, di Kalimantan seperti apa, kan orang bilang, jadi lawyer ini ya boleh dibilang secara pendapatan dan apalagi di Jakarta terus ke Kalimantan itu udah selesai lah katakan, misalnya untuk isi dompet dan itu lumayan tuh Bang. Abang bisa ceritakan pengalaman terus sampai dengan kayaknya memilih untuk pulang menjadi calon anggota DPRD Kabupaten NTT. Tapi dari cerita-cerita lepas yang kami terima, Ekora NTT terima itu bahwa Abang sendiri awalnya tidak ada niat untuk maju menjadi calon anggota DPRD. Justru itu permintaan datang dari masyarakat warga di kampung. Ini pulang dulu nih gitu. Bisa diceritain. Oke. Jadi gini ceritanya. Ceritanya sehingga saya bisa ke Jakarta terus Kalimantan. Kebetulan orang bilang hidup ini kan tanam kepercayaan. Yang paling pertama itu adalah kepercayaan. Itu poin penting sekali. Poin penting dalam hidup. Jadi saya ketika masih di ND, sudah jadi lawyer juga, saya pernah membantu klien. Klien ini mereka mengalami masalah dalam kasus atau perkara ketenaga kerjaan. Itu ada satu perusahaan. Ketika mereka di sini, mereka kebingungan. Kira-kira siapa sih yang bisa bantu untuk menangani kasus ini? Dan dalam perjalanan
ketika saya ada tangani kasus di Polres, di Kejaksaan, kita sempat melihat orang tersebut, pendampingnya. Terus kita say hello lah begitu. Say hello sambil ngajak rokok, ceritalah itu kira-kira ada apa di sini? Iya. Oh, Bang, dari mana Bang? Oh, saya dari Jakarta. Ngapain di sini? Oh, kita lagi tangani kasus. Kasus apa? Kasus ini. Oh gitu. Terus apa kendalanya? Kebingungan kami, tidak ada orang. Udah hubungi beberapa orang tuh, nggak ada mau bantu kita. Iya. Mau jadi apa namanya, untuk penjamin. Mereka kan mau ajukan permohonan. Iya. Oh gitu. Jadi ditanya, abang lawyer? Ya lawyer. Kira-kira bisa nggak bantu? Soalnya udah beberapa orang kami minta nggak mau. Pusing juga ya. Oke. Jadi Suara hati terpanggil. Suara terpanggil. Ya udah, kalau oke silakan. Nah, janjilah ketemu di hotel. Ketemu di hotel buat surat kuasa. Keesokan harinya ada lawyernya dari Jakarta datang. Iya. Dia langsung pertemukan dengan saya, kita kuasa bersama. Kuasa bersama dari berkenalan di situ. Kita kuasa bersama. Kita ngurus ini kasus sampai selesai, intinya hasilnya memuaskan klien. Dalam perjalanan masih di sini saya dihubungi, dihubungi teman-teman dari Jakarta, kira-kira mau nggak bergabung sama grup kami. Saya dalam hati grup maksudnya ya, abang sebagai lawyer internal di dalam, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada case di luar silakan. Tapi kami minta abang nanti bantulah. So, saya gimana ya dari, enggak apa-apa kalau mau kita fasilitasi. Jadi agak dilema juga nih, pilihannya mau ke Jakarta. Jakarta atau ini. Mau ke Jakarta gimana dengan istri di sini? Betul. Ya sudah akhirnya ngomong sama istri, ya sudahlah berangkat aja. Ya sudah akhirnya kita deal dengan teman lawyer di Jakarta, berangkat. Ya. Dari ND, dari kampung, masuk kota Jakarta ya cuek saja kan. Anak kampung Jiwa Petarung ya. Jadi cuek aja. Jadi kita masuk sana grup besar kan. Saya jujur saja di sana saya bergabung di grup Eagle High Plantation. Jadi ketika bergabung di sana ya pada prinsipnya pesan dari orang tua, keluarga, adik kakak, intinya jaga kepercayaan kata. Ya sudah. Saya ya puji Tuhan juga, orang kadang kan kita masuk di perusahaan besar, guru besarnya tidak segampang itu. Hanya saya itulah, mungkin kita percayalah Tuhan, leluhur dan semesta ini selalu bersama kita. Akhirnya saya bergabung di Eagle High Plantation. Itu tepatnya di kantornya sekarang ya, di Setiabudi. Depan Hotel Royal Kuningan samping KPK di Jakarta. Itu situ ada Menara Raja Wali. Nah, di situ. Saya di situ terus itu sering pulang pergi Jakarta. Terus kalau ada case di Kalimantan, saya berangkat ke Kalimantan. Jadi kantornya di Jakarta terus menangani kasusnya di Kalimantan. Karena di sana kan ada kantor-kantor perusahaan. Di sana. Jadi saya karena di Jakarta, Kalimantan, kalau diajak ke Papua, kita ada beberapa orang itu. Terus dari situ memilih untuk kembali ke daerah, ke ND katakan. Oh iya. Kan tadi saya bilang, ya sudah apa nih kita jadi lawyer di Jakarta yang punya kantor-kantor cabang di Kalimantan yang abang sudah sering kesana kemari, terus katanya ada permintaan gitu. Iya, kalau terkait pencalekan memang benar. Karena memang dalam perjalanan hidup saya semenjak saya di Jakarta, Kalimantan, hubungan baik saya dengan keluarga maupun sahabat, kenalan. Jadi bukan hanya keluarga dekat, keluarga di kampung-kampung tetangga, terutama lah di Lio pada umumnya. Baik yang ada di kampung maupun di Jakarta dan di Kalimantan. Saya selalu membangun hubungan baik. Di Kalimantan juga begitu, saya sering bergabung dan membangun hubungan baik. Jakarta juga begitu. Saya tidak pernah jadi pergi bekerja tapi tetap komunikasi, membangun silaturahmi dan keluarga jalan. Jadi ketika ada kendala saya koordinasi dengan mereka.
Ketika ada kendala mereka juga koordinasi dengan saya. Jadi kami saling melengkapi. Nah, ketika di 2021 saya biasanya di perusahaan ini kan jatahnya tiap tahun itu kan libur. Iya. Nah, itu kita diberi fasilitas untuk pulang. Tiket pesawat, hotel, semuanya difasilitasi. Jadi di 2021 saya diminta oleh keluarga, teman untuk maju sebagai anggota dewan. Itu tidak terpikirkan Bang? Saya tidak terpikirkan. Saya ini syukur aja enak-enak di sini loh, kau panggil pulang gitu. Jadi saya kasih kesempatan dulu saya untuk berpikir. Tapi saya pulang dulu, ini kan masih lama saya bilang. Di 2024 ini kan masih lama. Nah, sampai di sana saya ditelepon terus, gimana? Kami sini sudah mulai bekerja katanya. Sudah mulai bekerja dengan cara mereka. Nah, jadi ada yang edarkan stiker kecil. Di 2021 kan masih jauh sebenarnya. Mereka sendiri yang cetak edarkan. Ini nanti kemungkinan mau maju katanya. Jadi banyaklah yang kontak. Aji mau maju kah? Aji mau maju, Eja mau maju, kayak maju. Saya bilang ya kalau memang tuh dorongan supaya saya maju, ya udah saya maju nanti, saya bilang. Jadi setelah saya nyatakan diri maju di 2021, itu saya intens pulang kampung. Per 3 bulan. Per 3 bulan kadang Ende, Jakarta, Kalimantan, Jakarta. Saya sempatkan di Ende minimal 2 minggu. Nah, minggu bertemu dengan sanak saudara itu dari kampung ke kampung. Nah, tapi banyak orang tidak tahu kan. Kita lebih banyak istilahnya senyap. Kadang pergi sore, pulang pagi. Kita ya dari kampung ke kampung. Istilah pengenalan diri itu dari 2021. Terus karena hubungan baik di 2023 sambil bangun komunikasi dari 2022 dengan Pak Ahmad Mokhtar. Itu Ketua DPC Gerindra ini. Ketika kita bangun komunikasi dengan DPC Gerindra, mereka welcome. Oke. Welcome, menceritakan, tapi Ade harus penuhi ini. Sekarang posisi Ade di Jakarta gimana? Tapi Mbak Tuan memang yang namanya senior, mantan wakil bupati, terus senior di birokrasi, betul, luar biasa. Beliau membimbing, mengarahkan saya. Termasuk mendukung. Mendukung. Jadi gini. Jadi memang bukan hanya saya saja, tapi semua caleg tuh orang yang daftar situ beliau mengarahkan. Tapi kalau bagi pribadi saya, Pak Ahmad Mokhtar itu luar biasa. Dia welcome lah. Kalau orang lain pasti pikir-pikir loh, backgroundnya apa, terus lama sudah dikenal orang atau belum. Tapi dalam perjalanan mungkin saja. Selama 2021 sampai 2024 pemilihan pasti beliau mempelajari. Jadi dari situ kita berproses pencalekan, penetapan, dan ikut pencalonan, dan akhirnya terpilih. Oke. Akhirnya terpilih nih, Abang Jeto ya. Kami nih sahabat Ekora NTT ini saya kira dari cerita dari tadi itu, wih ini ketika Abang Jeto mulai dengan satu semacam tagline anak kampung jiwa petarung, itu apa ya, itu sesuatu cerita yang istimewa. Dan pada akhirnya melalui proses tidak pernah terbayangkan bahwa saya ini mau maju jadi anggota DPRD, jadi ada semacam permintaan keluarga, masyarakat di sekitar kampung katakan gitu. Terus akhirnya terpilih menjadi anggota dewan. Pertama kali dan langsung terpilih itu kakak. Pertama kali. Itu bagaimana ketika pertama kali kakak dilantik dan pertama kali masuk menuju ke kantor DPRD, ada, saya ini anggota DPRD ini begitu misalnya. Cerita itu kita pengen dengar tuh Abang. Jadi gini, ini yang lucunya sama teman-teman lawyer di sana. Jadi itu pun tidak pernah saya sampaikan di mereka kalau saya mau ikut caleg. Tentunya kalau saya ikut caleg pasti teman-teman tidak izin. Jadi senyap saja. Setelah pemilihan pun hanya yang bos nih, saya bos. Jangan marah kalau besok saya pulang kampung. Saya ikut caleg. Ngawur aja, mana orang percaya kamu di sini ikut caleg. Nggak ada orang percaya kamu. Kamu di sini mau ikut caleg gimana? Yang penting saya sudah infokan bos. Saya mau ikut caleg. Gimana kerjamu? Kamu di Jakarta, kamu di Kalimantan. Kalau mau caleg itu pulang kampung. Dan saya nggak izin lah kamu.
balik ke sana, di sini aja. Jadi sudah akhirnya kerja. Ketika terpilih di bulan Agustus ya kami lantik. Iya. Per Agustus, awal Agustus saya sampaikan, bos saya mau pulang kampung. Nah ngapain, gila kamu, ini masih banyak kerjaan. Nah, saya mau pulang kampung. Ngapain? Saya mau dilantik jadi anggota dewan. Jangan, kau gila. Kaget juga jadi anggota dewan. Beneran bos. Ya kalau ada alasan lain silakan. Kalau ada urusan keluarga ya saya izin lah. Tapi jangan lama-lama ya. 1-2 bulan ya paling 6 bulan balik lah. Ya, balik ke Jakarta. Kita welcome kok. Nah, saya benar bos. Mau dilantik nih? Saya mau dilantik ini Agustus nih, 28 Agustus. Jadi ketika saya pulang, bos tanggal sekian saya. Ya akhirnya dapatlah undangan dari dewan untuk pelantikan. Iya. Gitu. Nah ini kan punya orang, bukan punya kau. Siapa sih boleh dapat undangan? Carilah yang di KPU itu, penetapan. Kirimlah. Wah, kaget. Kok sebelum nanti kamu kesini dulu lah. Ya kita buat acara perpisahan, makan-makan apa dulu. Pulang. Nah, jadi setelah dilantik pun kadang setelah lantik saya kan benar nggak ya saya ini anggota DPRD ini. Tapi itu semua saya menyadari bukan karena saya, betul. tapi karena Tuhan. Kita sebagai orang Timur ini kan selalu percaya leluhur dan semesta pasti selalu bersama, atas dukungan mereka pasti Tuhan restui. Tapi kalau hanya pribadi saya, kemampuan saya itu tidak ada apa-apa. Kita boleh punya segalanya, tapi tidak direstui oleh leluhur semesta dan diamin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu semua tidak mungkin terjadi. Oke, Abang Jeto, ini saya kira cerita yang perjalanan panjang yang ya kita boleh bilang istimewa. Ada lika-liku dan tak pernah terduga gitu. Ya. Dan pada akhirnya menjadi, ya katakan avokat tadi, menjadi pengacara. Terus pilihan, ada semacam permintaan, kemudian terpilih menjadi anggota DPRD, dan sekarang sudah bekerja, sudah bertugas. Saya kira kita pengen, sahabat Ekoran itu pengen dengar Abang. Apa sebagai, Abang ada di Komisi 1 kan? Komisi 1. Yang banyak membidang yang berkaitan dengan hukum gitu ya. Ya. Di hukum ini kan orang bilang, kita butuh ada semacam litigasi, non-litigasi, terus peran-peran Abang Jeto dan teman-teman di komisi. Tapi saya kira kita pengen dengar cerita Abang tuh, kalau kita misalnya melihat visi misi Pak Bupati sekarang, Pak Yos Bade Oda dan Pak Wakil, di salah satu misinya tuh mereka menyatakan bahwa kerja-kerja mereka tuh mewujudkan supremasi hukum dan good governance dengan mengoptimalkan peran stakeholder dan shareholders, serta pemanfaatan sumber daya pelayanan secara efektif dan efisien gitu. Dan saya kira ini misi yang pas juga ketika kita mau lihat itu kerja-kerja teman-teman di Komisi 1 yang membidang ini, kalau lihat dengan misinya Pak Bupati dan Pak Wakil ketika membangun Ende ini. Kurang lebih sudah berapa, mau setahun menjadi anggota DPRD Kabupaten Ende. Sudah sejauh mana sih semacam sinergisitas peran antara pemerintah misalnya dan Abang Jeto mereka di DPRD untuk kerja-kerja ya mewujudkan ini yang kita bilang misi ini? Ya kalau terkait dukungan dari kami sebagai anggota dewan, terkhususnya kami ini kan di Komisi 1, tentunya kita bermitra dengan pemerintah ya. Terkait penegakan supremasi hukum, pada prinsipnya kami mendukung program-program Bupati. Jadi kalau kita berbicara proses hukum, kita lihat saat ini Bupati lagi gencar-gencarnya, untuk melakukan penegakan hukum yang ada di Kabupaten Ende. Jadi beberapa case yang kita lihat sudah dipublikasikan keluar dan saat ini sementara diproses. Ya kita menyerahkan kepada APH, aparat penegak hukum, itu yang mungkin terkait korupsi. Kalau masalah hukum ini kan bukan hanya korupsi, ada tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, mungkin sebagai anggota dewan kalau kita melihat masalah-masalah hukum kan ada yang
perdata, pidana. Nah, jadi itu yang memang kita ada pemikiran ketika RDP dengan Kabak Hukum, kita menginginkan supaya adalah bantuan hukum gratis untuk masyarakat. Tapi untuk saat ini kemungkinan belum bisa terwujud, terrealisasi dengan baik karena efisiensi anggaran. Tapi bahwa kakak mereka sedang misalnya terus mendorong untuk dia ada dan berjalan ada ya? Kita terus mendorong. Kita terus mendorong supaya di Kabupaten Ende ini ada istilah bantuan hukum gratis. Kalaupun memang Pemda misalnya di bagian hukum tentunya mereka sering melakukan sosialisasi di kampung-kampung terkait masalah hukum untuk masyarakat. Terus saya secara pribadi kami punya pos bantuan hukum, namanya Pos Bakumadin, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Itu yang sedang berjalan sampai sekarang. Ya. Itu yang diketuai oleh Saudara Ignatius Adam Olomasa. Saya karena lawyer jadi untuk sementara kan cuti. Karena sudah anggota dewan, kita tidak bisa. Jadi beberapa teman itu sudah bergerak bantu masyarakat yang tidak mampu. Biasanya kalau dipanggil polisi atau diproses kita dampingi. Itu pros. Terus yang masalah non litigasi, kadang-kadang ketika ada masalah kita selesaikan. Non litigasi artinya di luar pengadilan. Tidak semestinya semua masalah ini harus dibawa di pengadilan. Dilihat dilihat. Kalau memang kedua belah pihak, terlapor dan pelapor setuju, oke, kita selesaikan, buat berita acara bagaimana supaya pada prinsipnya mereka tidak saling berkecil hati, bermusuhan. Itu pun kalau mau. Terus yang berikutnya kalaupun pidana, kalau perdata. Jadi masalah bantuan hukum gratis sebelum jadi anggota dewan itu kita sudah ada. Sudah jalankan. Sudah ada. Dan sekarang juga kita mendorong ketika RDP kita mendorong meminta pemerintah kalau bisa ya kerjasama lah antara pemerintah dengan Pos Bakumadin. Mungkin bisa disupport dananya. Memang saat ini belum, kedepannya bisa support dananya. Ketika masyarakat di desa punya masalah bisa koordinasi desa. Masyarakat saya ini punya masalah, tolong dibantu. Yang namanya masyarakat ini kalau ada masalahnya, kalau dipanggil tentu, kalau sendirinya ya, jangankan dulu terlapor, sudah tersangka, baru saksi aja kadang-kadang, kalau tidak didampingi, wah, sudah takut. Betul. Tapi selama ini kita sudah dampingi. Itu termasuk apa Kak, Abang itu? Termasuk juga misalnya mendorong juga ada misalnya pendidikan hukum kritis, pendidikan hukum kritis, terus pelatihan untuk paralegal begitu bisa masuk ya Bang? Bisa kita welcome. Kalau ini ada beberapa adik-adik yang masih kuliah pun kita masukkan magang di dalam. Artinya kamu sambil kuliah, kamu ikut di dalam. Sehingga ketika selesai kuliah kamu sudah tahu prosesnya. Kalau kalian punya keinginan untuk jadi lawyer. Oh ternyata ketika ada masalah kami harus apa yang perlu disiapkan. Ketika klien datang ke kami, apa? Bukan berarti karena saya lawyer, klien datang, saya langsung ke kantor Polres, tidak. Oke, kalian datang ke saya, buatkan surat kuasa saya, buatkan surat kuasa kepada saya untuk saya dampingi. Walaupun kita lawyer, sampai di Polres ditanya, ya Bapak lawyer mana legalitasnya, surat kuasanya mana? Walaupun kita lawyer, tidak bisa serta-merta kita seenaknya di Polres, harus melalui ada tahapannya. Oh ini saya mau mendampingi ini Pak, gitu. Oke, ini Abang Jeto berkaitan dengan masalah-masalah gini, saya lihat Abang Jeto tuh kalau kita ikuti di pemberitaan di media tuh lumayan bersuara keras dan kritis sekali. Salah satu kasus saya kira beberapa bulan kemarin kemarin tuh misalnya ada tumpahan bahan bakar batu bara kan di Morole, dan itu pernyataan dari Abang Jeto tuh lumayan keras gitu. Dan sebagai orang yang bekerja di media, saya kira saya cukup senang, misalnya kami bukan cukup senang sih bagaimana ada suara-suara kritis dari anggota dewan yang wah ini harus diselesaikan. Jadi secara pribadi saya ikut mengapresiasi itu tuh Bang. Terima kasih. Dan kita sih berharap suara kritisnya tetap jalan, apalagi sekarang sudah ada duduk sebagai anggota DPR. Saya dengar juga Bang ini ada katanya Abang dan keluarga punya sekolah tuh
gratis ya gitu. Itu sekolah apa sih? Oh ya, kalau terkait sekolah gratis itu memang itu saya bersama beberapa keluarga ya, teman, sanak, saudara. Itu memang yang ketua yayasan ini kan kakak. Iya. Itu Nikolas Raga. Itu namanya yayasan, kalau sekolahnya SMK Karsa Mandiri. SMK Karsa Mandiri. Karsa Mandiri. Ya. Itu diberikan gratis ya untuk anak-anak yang Sekolah gratis. itu ya? Tapi dia punya yayasan Putra Persada Bakti. Itu ada di mana Kak sekarang? Maksudnya di kota NDK di... Dia ada di Jalan Watuwuli, Mbuu. Di Mbuu sana, samping pemancar RRI Ndona itu. Dia Desa Manulondo, Kecamatan Dona. Kalau kita mau ke Wolotopo, itu ada jalan lewat SMA Thomas Morus itu, lewat jembatan kecil, lurus saja ke atas Thomas Dona. Itu ada sekolah gratis memang. Jadi itu sebelum anggota dewan ya. Oh jadi sebelum jadi anggota dewan sudah ada. Kakak mereka sudah bikin sudah sekolah dengan gitu. Ya kakak Nikolas Raga, ibu yang sekolah ini Ibu Petra Wonga One. Jadi sudah berjalan dan di sana itu memang yang sekolah itu kebanyakan berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi orang yang putus sekolah kita rangkul masuk sekolah di sana. Yang namanya SMK tentunya kita menginginkan outputnya. Setelah mereka tamat di situ, mereka bisa berusaha berwira swasta. Nah, di sana memang sih saat ini sekolahnya masih kalau boleh dikatakan biasa-biasa saja darurat, setengah tembok. Kita juga lagi berusaha membangun komunikasi, mencari dana bagaimana dengan pihak pemerintah supaya bisa dirikan gedung baru. Tapi kalau soal sekolah gratis, ya sekolah gratis di sana cuma dibebani saja 30.000 itu per bulannya untuk ya tinggal asrama lah, bantu untuk air listrik di situ. Selebihnya gratis. Selebihnya gratis. Ini tahun ini pun pakaian juga gratis. Terus kita juga sudah bangun komunikasi dengan pihak MBG, bahkan gratis. Sudah. Jadi sana juga apalagi sekolah gratis, pakaian gratis, makanan bergizi gratis. Jadi itu dari jauh-jauh sebelumnya sudah ada sekolah. Jadi sebelum abang jadi anggota DPR dan bersama keluarga sudah bikin sekolah itu. Bersama keluarga, adik kakak, teman, ada yang punya keinginan, punya kemauan itu sudah ada dan sudah berjalan selama ini. Oke, Abang Jito, ini saya kira cerita perjalanan yang menarik dari tadi awal sampai dengan pengalaman di lapangan dan cerita penutup tadi itu saya kira menggugah sekali. Ternyata belum jadi anggota DPR bersama keluarga sudah bikin sekolah gratis. Kita pengen dengar nih semacam 1-2 harapan abang berkaitan, abang boleh bicara apa saja nih berkaitan dengan sekolah yang abang dan keluarga buka tadi, juga termasuk soal kerja-kerja abang sebagai anggota DPR di Kabupaten ND yang membidangi hukum ya, yang untuk urusan. Oke, yang paling pertama mungkin kerja-kerja saya sebagai anggota DPRD, tentunya kita harus lebih banyak berpikir untuk kepentingan rakyat. Apalagi motivasi maju, walaupun awalnya didorong, tapi itu kan ketika saya melihat begitu banyak keluh kesah, suka duka. Orang masyarakat kecil ini kadang-kadang hal-hal kita yang hidup di kota itu anggap itu sepele, ternyata bagi mereka luar biasa. Bagi mereka itu luar biasa. Contohnya ketika mereka susah, misalnya keluarga ada kedukaan, hidup di kampung ini, saya secara pribadi memang dari sebelum anggota dewan tuh kita sudah kebetulan ada rezeki, kami adakanlah 1-2 kotak tenda, kursi. Jadi ketika masyarakat membutuhkan, kami bantu di sana, bantu. Oke, silakan dipakai. Yang penting kita jaga barang. Terus kadang-kadang kalau mungkin kampung Jawa, berjalan kita antar pakai mobil, palingan dimengertilah anak-anak yang kerja bensin sedikit itu. Itu yang paling terasa. Itu belum hal-hal lain, hal-hal yang menjadi kita lihat di pertanian. Tentunya mereka butuh apa? Bibit, butuh alsinta. Sekarang kan sudah maju, paling tidak hand traktor, kultivator. Itu butuh dukungan dari pemerintah. Dan saya sebagai wakil rakyat harus bisa memperjuangkan. Dan itu sebenarnya sudah, kemarin kita udah janji. Saya ketika reses sudah janji
bahwa kita akan datangkan itu, kita akan bantu, tapi hanya karena efisiensi yang bikin. Dan Jadi kita mohon bersabarlah. Terkait sekolah gratis mungkin saya tambahkan, saya memberi himbauan untuk semua masyarakat yang ada di Flores Kabupaten ND. Kalau yang putus sekolah boleh datang ke kami untuk masuk di sana sekolah gratis. Oke, sahabat Ekora NDT, ini 1-2 cerita menarik dan ini obrolan yang saya kira penting untuk kita dengarkan. Terima kasih Abang Jeto untuk kesempatannya. Sahabat Ekora NDT, demikian obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bung Nengki. Terima kasih.